Timnas Indonesia pada laga uji coba kedua mereka melawan Timnas Uni Emirat Arab berhasil memenangkan pertandingan dengan skor akhir 1-0. Gol tunggal tersebut dicetak oleh pemain muda asal Bayangkara FC, yaitu Witan Sulaiman. Pada pertandingan yang berlangsung tadi pagi, Timnas Indonesia memang tengah melakukan uji coba dengan memasang skuad inti yang berkemungkinan besar akan dibawa sebagai pemain utama dalam putaran final Piala Asia yang akan datang. Dengan hasil kemenangan melawan Timnas Uni Emirat Arab tersebut ini tentu akan menjadi modal berharga bagi skuad Garuda untuk menatap lawan berat selanjutnya di dalam fase grup. Setelah ini Timnas Indonesia akan langsung berhadapan dengan tim tuan rumah pada laga perdana Piala Asia U23 melawan Timnas Qatar. Pastinya hasil kemenangan akan menjadi modal berharga bagi Timnas asuhan Coach Sintayong untuk kembali lolos dari fase grup dan mengamankan babak 8 besar untuk bisa meraih kesempatan tampil dalam Olimpiade Paris. Dan untuk mendukung hasil positif tersebut, Coach Sintayong juga tentu membutuhkan kedalaman skuad yang baik untuk bisa tampil optimal selama 90 menit jalannya pertandingan. Oleh karenanya berikut ini merupakan kedalaman skuad yang saat ini dimiliki oleh Timnas Indonesia U23 dalam menatap laga perdana mereka melawan Timnas Qatar di putaran final Piala Asia U23 2024. Pada pertandingan pertama melawan Timnas Qatar di fase grup, Coach Sintayong tentu akan kembali menggunakan formasi andalannya dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper utama akan diisi oleh Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Selama 1 tahun terakhir, peran Hernando sangatlah berdampak dalam kekokohan yang dimiliki Timnas Indonesia dalam ajang resmi yang diselenggarakan FIFA baik dalam kelompok umur maupun senior. Walaupun dirinya bukan merupakan sosok kiper ideal karena tinggi badannya yang masih belum bisa bersaing di level internasional, namun dirinya memiliki semangat untuk bisa menjadi kiper terbaik bagi Timnas Indonesia. Hal tersebut pada akhirnya dapat dia tunjukkan dalam setiap pemanggilan tim nasional yang mana dirinya selalu dipasang sebagai kiper utama dari Timnas Indonesia. Bahkan dirinya juga menjadi kiper yang saat ini memiliki jam terbang tinggi di level kelompok umur sebab dirinya selalu dipasang pada ajang Piala Asia Senior di bulan Januari yang lalu. Akan tetapi jika terdapat kendala di luar prediksi pemain, Hernando Ari dapat digantikan oleh Adi Satria yang juga memiliki pengalaman cukup tinggi di level klub. Ditambah baru-baru ini dia juga sempat menjadi kiper utama Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia melawan Timnas Vietnam. Selanjutnya di posisi pemain belakang, Coach Sintayong berkemungkinan akan memasang nama 3 pemain seperti Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan juga Komang Teguh. Absennya Alfa Andra Dewangga dan juga Justin Hubner pada pagelaran ini membuat Timnas Indonesia tidak memiliki opsi yang cukup banyak untuk memperbaiki kualitas kedalaman skuad yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Akan tetapi nama 3 pemain ini sudah terbilang cukup untuk bisa memperkuat garis pertahanan skuad Garuda untuk berjuang dalam kompetisi kelompok umur. Rizky Ridho tentu dengan pengalaman dan jam terbangnya yang sangat tinggi di level senior pastinya akan memberikan perlawanan yang sangat berarti bagi Timnas Indonesia. Selain itu Muhammad Ferrari dan Komang Teguh yang membantu Timnas Indonesia mendapatkan gelar di ajang SEA Games juga pasti memiliki kualitas yang dapat memperkuat tembok dari pertahanan skuad Garuda. Dan untuk opsi pengganti dari 3 nama pemain tersebut, Coach Sintayong nampaknya hanya menyiapkan 1 nama pemain dengan posisi murni bek tengah seperti Kakang Rudiato yang baru saja hadir dalam pemusatan latihan. Tentu hal ini harus kembali dipikirkan oleh Coach Sintayong untuk dapat melakukan rotasi pemain yang baik agar para pemain belakang dapat tampil secara maksimal dalam 3 laga pertama di fase grup. Selanjutnya di posisi sayap bertahan Timnas Indonesia tentu akan memasang 2 nama pemain yang menjadi langganan Coach Sintayong di level umur maupun senior. Pada posisi sayap kanan bertahan, Coach Sintayong akan memasang nama Ilham Rio Fahmi yang saat ini memperkuat klub Persija Jakarta. Rio Fahmi menjadi opsi pemain paling layak untuk masuk ke dalam skema permainan dari Coach Sintayong. Sebab dirinya juga merupakan pemain yang sudah cukup lama bermain di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan tersebut dan bisa memberikan dampak yang cukup signifikan bagi permainan tim di dalam lapangan. Dan untuk posisi sayap kiri bertahan, Coach Sintayong pastinya akan memasang nama pertama Arhan dari Suwon FC. Arhan yang sejak kualifikasi kemarin belum kembali bergabung bersama timnya di Liga 1 Korea memutuskan untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia pada ajang ini. Tentu hadirnya Arhan yang selalu menjadi pemain utama di level senior akan sangat berguna dalam efektivitas serangan yang akan ditunjukkan oleh Timnas Indonesia saat melawan Timnas Qatar. Apalagi kemampuan lemparan jauh yang dirinya miliki juga akan sangat berguna bagi situasi yang mengharuskan Timnas Indonesia langsung memberikan ancaman berbahaya bagi Timnas lawan.
Sementara itu untuk opsi pengganti Coach Sintayong telah menyiapkan nama Bagas Kava di posisi sayap kanan dan juga Haikal Al-Hafiz di posisi sayap kiri. Dua nama pemain ini juga menjadi nama pemain yang dibawa oleh timnas Indonesia saat mereka berhasil menjuarai ajang SEA Games 1 tahun yang lalu. Kemudian untuk pemain gelandang timnas Indonesia pastinya akan kembali memasang dua nama pemain langganan di timnas Indonesia senior, yaitu dengan memasang nama Ivar Jenner dan juga Marcelino Ferdinand. Kedua nama pemain ini masih akan terus menjadi investasi jangka panjang skuad Garuda mengingat umurnya yang masih muda namun memiliki jam terbang yang sangat tinggi di level internasional. Hadirnya dua pemain yang berkarir di luar negeri seperti ini tentu akan memberikan kekuatan tambahan dalam sektor pertahanan maupun penyerangan timnas Indonesia. Ivar Jenner akan berperan sebagai seorang pengatur tempo jalannya pertandingan dan akan menjadi sosok pemain penghubung antar lini sebagai pusat dari permainan. Sementara itu, Marcelino Ferdinand memiliki tugas yang fleksibel untuk dapat membantu skema penyerangan yang dilakukan oleh rekan setimnya di dalam pertandingan. Dan untuk opsi pengganti, Coach Sintayong telah menyiapkan nama seperti Raihan Hanan dan juga Arkan Fikri yang saat ini tengah mendapatkan jam terbang lebih mereka di level klub. Sehingga tentu pada posisi ini Coach Sintayong tidak perlu khawatir terkait kedalaman skuad yang dirinya miliki. Meskipun opsi pengganti dari pemain gelandang ini memiliki tubuh yang tidak cukup tinggi dan akan kalah dalam perlawanan di udara. Selanjutnya di posisi pemain sayap penyerangan, timnas Indonesia nampaknya memiliki opsi yang sangat melimpah dengan opsi pengganti memiliki kualitas setara. Namun untuk masuk ke dalam susunan pemain utama, nama Witan Sulaiman dan juga Rafael Struijk pastinya akan menjadi nama yang didahulukan oleh Coach Sintayong. Hal tersebut tak lepas dari jam terbang yang keduanya miliki di level senior dan diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan bagi sektor penyerangan timnas Indonesia. Sementara itu untuk opsi pengganti, timnas Indonesia memiliki opsi pemain yang sama-sama berkualitas. Seperti nama Zaki Ashraf ataupun Fajar Faturrahman yang menjadi sosok pemain langganan yang dipasang sejak menit awal pertandingan di level klub. Dua nama pemain ini juga memiliki peluang untuk bisa masuk sejak menit awal pertandingan di level tim nasional. Hal tersebut tentu akan ditentukan oleh tim pelatih sebelum pertandingan perdana besok dimulai. Dan yang paling akhir di posisi ujung tombak timnas Indonesia, Coach Sintayong dipastikan 100% akan menggunakan jasa dari Ramadan Sananta sebagai ujung tombak timnas Indonesia di putaran final Piala Asia kali ini. Pada dua pertandingan uji coba kemarin, Sananta juga masuk ke dalam 11 pemain utama yang dimasukkan oleh Coach Sintayong dalam pertandingan. Tentu ini adalah saat bagi dirinya membuktikan ketajaman dan juga ketahanannya di dalam lapangan. Karena seperti yang kita ketahui, Ramadan Sananta selama ini hanya dimasukkan sebagai pemain pengganti yang diharapkan dapat langsung menciptakan keunggulan di menit-menit yang menentukan. Namun pada laga ini Coach Sintayong tidak memiliki alasan untuk mencadangkannya sebab timnas Indonesia tidak memiliki stok striker tajam kecuali yang dimiliki oleh sosok Ramadan Sananta. Sementara itu untuk opsi pengganti, Coach Sintayong dipastikan akan memasang nama Hoki Caraka yang saat ini membela PSS Sleman. Pada dua laga di kualifikasi Piala Dunia kemarin, nama Hoki Caraka juga selalu masuk dalam pertandingan meskipun belum bisa memberikan dampak yang signifikan pada ketajaman ujung tombak timnas Indonesia. Namun di posisi ini Coach Sintayong hanya memiliki dua opsi tersebut yang siap diturunkan dan diharapkan dapat memberikan hasil terbaik dalam fase grup nantinya. Itulah tadi merupakan kedalaman skuad yang saat ini dimiliki oleh timnas Indonesia U23 dalam menatap laga perdana mereka melawan timnas Qatar di putaran final Piala Asia U23 2024. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.